bagi Wahabi menjaharkan zikir setelah sholat itu bid'ah. Tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu 5 waktu adalah perbuatan sunnah yang sudah dikerjakan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya Wahabi membid'ahkan menjaharkan zikir setelah sholat, tapi justru mereka malah setelah sholat langsung buka HP. Coba kita ingin lihat bagaimana keanehan ini. Anda bisa saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, ini kan tentunya aneh sekali, betul-betul aneh, aneh tapi nyata. Padahal bagi ahlu sunnah wal jamaah ini nasnya jelas, dalilnya jelas. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ana ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang selesai dari sholat fardu 5 waktu ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim nomor hadis 583, Sahih Muttafaqun alaih. Sampai di sini kita paham, ternyata apa yang dibid'ahkan oleh orang Wahabi bukan benar-benar bid'ah. Yang dibid'ahkan mereka adalah semua amalan yang berbeda dengan amalan mereka, semua amalan yang beda dengan keinginan mereka, maka mereka akan tuduh menjadi bid'ah. Itulah mengapa Wahabi tidak bisa tumbuh subur, karena mereka tidak menghargai perbedaan dan punya kecenderungan selalu menyalahkan pendapat yang berbeda dengan mereka. Tentang zikir ini, ambil hikmah dan ibrahnya, Anda juga bisa menyaksikan penjelasan yang selanjutnya. Lalu ada yang tanya, apa hukumnya menjaharkan suara zikir setelah salat fardu 5 waktu? Jadi terhadap pertanyaan ini, hukum mengeraskan atau menjaharkan, mengangkat suara ketika berzikir usai sholat fardu 5 waktu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya itu sunnah, nggak wajib. Tapi bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan bahwasanya ada sunnah-sunnah yang biasa dikerjakan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, yang populer di masa dulu tapi tidak populer lagi di masa sekarang, yang biasa dikerjakan di masa awal tapi tidak lagi dikerjakan di zaman sekarang. Apa itu? Di antaranya menjaharkan suara zikir setelah sholat fardu 5 waktu. Kendati pun ini jelas, yang mau jahar silahkan, yang mau zikirnya masing-masing juga silahkan, tidak ada yang salah, benar semua. Terkait dengan perkara ini diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ana ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna raf'a saut, sesungguhnya mengangkat suara, mengeraskan suara, bidzikri ketika berzikir, hina yang sarifun nasu minal maktubah, ketika orang-orang selesai dari mengerjakan sholat fardu 5 waktu, kana ana ahdin Nabi
sallallahu alaihi wasallam ini sudah dikerjakan. Ala ahdi di situ menunjukkan Pak, sudah ditradisikan. Ala ahdi di sini menunjukkan sudah dibiasakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841 dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 583. Sahih muttafaqun alaih. Sunan An-Nasa'i 1335, Abu Dawud 1003, Musnad Imam Ahmad 3468. Ini sahih. Walaupun pada prakteknya semua madhab, bahkan bukan hanya satu madhab, kadang-kadang ada yang menjaharkan, ada yang tidak menjaharkannya. Hanya saja jangan masuk ke pendapat yang membid'ahkan. Ada, kalau nggak salah itu buku karangan Utsaimin, Pak. Bid'ah yang dianggap sunnah, judul bukunya itu. Nah, salah satu contoh bid'ah yang dianggap sunnah, kata dia, menjaharkan zikir setelah sholat. Oh, bahaya itu buku, Pak. Karena buku itu melanggar hadis Nabi sebetulnya. Hadis sahih kan? Oleh Imam Nawawi disebutkan bahwasanya hadis ini merupakan dalil tentang sunnahnya mengeraskan suara ketika berzikir habis sholat. Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 391. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari di juz yang kedua halaman 248 menyebutkan hadis ini mengandung dalil tentang kesunahan mengeraskan suara ketika berzikir usai sholat fardu 5 waktu. Ini kalimatnya minal maktubah, berarti semua sholat, Pak. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat. Karena kalimatnya sholat maktubah, bukan sholat tertentu saja. Kendati pun memang bagi yang tidak menjaharkan juga nggak apa-apa. Mungkin ada maksud mengapa tidak menjaharkan, Pak. Ya kayak di Masjidil Haram kalau menjaharkan kan kebanyakan orang, jutaan orang sholat kan. Tapi ketika di Masjidil Haram zikir itu tidak dijaharkan, bukan berarti bid'ah bagi yang mengamalkan. Kata bid'ah itu kan menyakitkan. Terus timpangnya orang sekarang itu bid'ah jadi hukum. Padahal bid'ah itu bukan bagian hukum Islam. Ya, hati-hati juga kita. Kok orang sedikit-sedikit ngomong hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi kadang-kadang orang nggak paham kaidah usul fiqh, Pak. Kemudian main menghukumi bid'ah saja. Baik, kemudian yang berikutnya saya dengar-dengar itu orang-orang yang membid'ahkan zikir jahra habis salat itu salah memakai dalil. Dalilnya langsung ke Quran lagi ya, Pak. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul wadhkur rabbaka. Sebutlah Rabbmu fi nafsika, pada dirimu sendiri, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan dengan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan di bawah jahar. Di bawah jahar artinya tidak mengeraskan suara ketika mengucapkannya. Al-A'raf 205. Itu bahayanya kalau Quran ditafsirkan dengan terjemahan. Beresiko itu, Pak. Kalau Quran ditafsirkan dengan terjemah. Quran harus ditafsirkan oleh siapa? Ya pakar tafsirnya. Terutama ahli tafsir. Terkait dengan tafsir bil ma'thur, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini terkait dengan ketika umat Islam membaca Al-Quran, masa-masa awal Islam. Ketika umat Islam membaca Al-Quran, Nabi dan sahabat membaca Al-Quran, orang kafir yang mendengarnya lalu mencaci maki, menghina Al-Quran tersebut, menghina Allah yang mewahyukan Al-Quran tersebut. Maka turun ayat ini
untuk sementara waktu mereka mensirkan bacaan Al-Quran tersebut. Coba dirujuk tafsir Ibnu Katsir juz yang ketiga halaman 392. Ini tafsir ayat ini bukan larangan menjaharkan zikir terkait dengan membaca Al-Quran. Yang di situ masih banyak orang Quraisy yang masih berkuasa, ya belum berjaya Islamnya Pak, masih berkuasa, dan mereka melaknat dan mencaci, bahkan menganiaya para sahabat yang membaca Al-Quran. Lalu kemudian ayat ini juga dikaitkan dengan kejadian. Ini kan tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan fakta keadaan ketika itu. Jadi sesuai dengan asbabun nuzulnya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian idza asrafna ala wadin, ketika kami sampai di sebuah lembah namanya Wad, ya, lembah Wad. Di sini dikatakan kami halalna, kami bertahlil dengan teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertahlil dengan kencang, dengan suara yang keras. Wa kabbarna, kami bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Dikatakan irtafa'at aswatuna, kami mengeraskan suara kami dengan lantang, kami berteriak-teriak, kata Aisyah. Jadi sahabat itu berteriak-teriak, bersuara dengan lantang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Wahai manusia, jangan teriak-teriak, kata Nabi. Kalem-kalem aja. Segenap kaum muslimin, para sahabatku, jangan teriak-teriak. Kalem-kalem saja, biasa saja. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu tidak sedang menyebut Tuhan yang budak, kata Nabi. Allah itu enggak budak, Allah itu enggak tuli, dan tidak juga jauh dari kita. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah bersama kalian, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi, sangat dekat dengan kalian. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2992, Sahih Muslim 2704, sahih muttafaqun alaih. Nah, ulama menjelaskan maksud dari ayat dan hadis ini larangan berzikir raf'am baligha, zikir yang teriak-teriak, mekak-meki. Dikit-dikit takbir Allahu Akbar. Kan seringnya Pak dengar orang dikit takbir Allahu Akbar, takbirnya sambil marah-marah lagi ya. Takbirnya sambil demo lagi. Siapa sih yang ngajarin kalau demo itu pakai takbir? Allahu Akbar. Polisi jawab, Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang ngajarin Pak? Kok kalimat takbir yang untuk membesarkan Allah itu kok jadi sangar betul sekarang ini kan? Karena digunakan untuk amarah, digunakan untuk membenci orang. Nggak boleh, itu nggak pada tempatnya. Wong kita tuh Allahu Akbar, tangan kita ngadep ke kiblat loh Pak, telapak tangan, nyerah kita. Nggak ada kebesaran lain kecuali hanya kebesaran Allah. Itu gunanya kalimat takbir. Makanya harus proporsional lah mengucapkan takbir, mengucapin tahlil. Jangan berlebih-lebihan. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan yang dilarang oleh ayat tadi, surah Al-A'raf ayat 205, dan yang termasuk hadis ini adalah mengeraskan jua suara jahron baligha, mengeraskan yang berlebih-lebihan. Ibnu Katsir di juz yang ketiga halaman 391, dan tidak terkait dengan menjaharkan zikir biasa yang biasa kita kerjakan setelah sholat, yang biasa kita kerjakan dalam tahlilan. Saya malah menegaskan Pak, orang yang melarang menjaharkan zikir waktu tahlilan, waktu setelah sholat pakai hadis dan ayat ini, berarti dia menggunakan Al-Quran dan hadis untuk hawa nafsunya, untuk menyalahkan orang lain. Padahal Al-Quran dan hadis itu tidak terkait dengan itu. Hati-hati, kita ini sering menggunakan Al-Quran sesuai dengan kepentingan. Enggak boleh.
Itu yang disebut dengan man tafasarul Quran birra'yi. Orang yang menafsiri Quran dengan ra'yu, dengan kepentingan, dengan ambisinya, dengan perspektifnya. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Orang kayak gini nih Pak, diperkenankan Nabi ngapling tempat tinggal sendiri di neraka nanti. Sampai segitunya nggak boleh. Ayat Al-Quran ada konteksnya. Kalau dia mau berupa hukum, hukumnya harus jelas. Tidak boleh digeneralisir. Hukum tidak bisa umum saja sifatnya, tapi dia harus jelas. Nas ini ngarahnya kemana. Harus sedemikian rupa kaidah hukum itu. Jadi nggak boleh dalil umum digunakan untuk kepentingan yang khusus. Nggak boleh. Harus dikhususkan dulu, baru dia bisa menjadi dalil. Baik, kemudian yang berikutnya saya masuk dulu ke apa sih zikir-zikir yang dianjurkan setelah sholat itu. Banyak macam ya, tergantung hafalan kita. Yang paling umum kita diamalkan di Indonesia ini, contoh misalnya membaca istighfar 3 kali. Boleh istighfar pendek, astagfirullahalazim, boleh. Atau yang kita sering amalkan, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang biasa kita amalkan. Terkait dengan ini ada beberapa nas dari Thauban radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idang sarafa min salatihi, bahwasanya Nabi kalau selesai dari salatnya istaghfara talatan, beliau beristighfar 3 kali. Ini kalimatnya dimulai dari sami'tu terus loh Pak. Semua hadis tentang ini nih, mendengar, aku mendengar. Berarti Nabi memang mengeraskan suara berzikir habis salatnya itu. Itulah mengapa Imam Syafi'i beralasan, mengapa Nabi dulu menjaharkan zikir habis salat? Karena sekaligus mengajari sahabat agar ngerti kalimat-kalimat zikir itu. Makanya kata Aisyah, kami baru mengetahui kalau Nabi dan para sahabat selesai dari salat itu terdengar suara gemuruh mereka. Bukan gemuruh bicara, tapi gemuruh berzikir. Itu kalimatnya sedemikian rupa. Hadis tentang ini Sahih Muslim 591, At-Tirmidzi 300. Pengkhususan kalimat istighfarnya dikembalikan ke sabda Nabi dari Zaid radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, barang siapa yang membaca zikir ini habis salat, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi, diampuni semua dosa-dosanya, walaupun dosanya itu dosa kabur dari medan tempur. Keren. Dosa apa Pak yang lebih gede kalau zaman itu, yang mengalahkan dosa kabur dari medan perang? Yang bisa mengalahkannya cuma satu, dosa syirik saja. Dosa kabur dari medan tempur. Kita lagi enak-enak perang, teman kabur Pak, jumput duluan. Pegel banget itu. Awas gue pulang gue tegur lagi pokoknya. Kan saking keselnya kan, dosa yang dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dan dibenci para sahabat adalah dosa kabur dari medan tempur. Pengecut, penakut. Biarin temannya mati, yang penting dia selamat. Nah, walaupun dosa wa in kana farra minaz zahfi, walaupun dosa kabur dari medan tempur, Allah ampuni. Kalau ngucap istighfar 3 kali habis sholat, enak kan? Saya kalau membaca hadis-hadis begini ini percaya sangat saya. Kalau umat Islam ini masuk surga semua, Allahumma amin. Kan enak Pak, diampuni semua dosa. Luar biasa ini kan. Makanya kita itu harus mengenalkan Islam tuh yang kayak gini Pak, Bapak Ibu. Jangan Islam yang kasar-kasar, yang kaku-kaku. Perasaan masuk surga susah sangat ya, harus ngebom dulu gitu, harus ngelawan negara dulu. Itu Islam apa sih sebenarnya? Bingung juga saya. Islam apa yang harus gitu tuh? Enak betul kok jadi orang muslim itu. Begini saja bisa kita. Yang simpel-simpel saja. Bapak-bapak itu cari nafkah yang halal, itu jihad kok. Kan jelas hadisnya kan, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang terbunuh atau mati karena membela keluarga mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang mati karena membela hartanya mati syahid. Yang mati karena sedang mencari nafkah mati syahid. Kan enak.
Simpel-simpel banget. Ajaran Islam itu sederhana. Jangan dibikin repot. Makanya Gus Bahak ditanya, Gus, benar nggak katanya banyak orang yang sudah sholat tapi sholatnya belum tentu diterima? Kata Gus Bahak, mbok ya jangan mikir gitu. Kata dia, kita ini sudah bisa sujud saja sudah syukur alhamdulillah. Enggak usah repot mikirin sholat mau diterima atau tidak. Saya pikir-pikir iya juga ya Pak. Kata Gus Bahak itu benar itu. Ngapain kita pening mikirin sholat kita diterima atau tidak? Itu mah bukan hak kita, hak Allah itu. Kita tinggal bersyukur saja. Kita bisa mendengar azan, beranjak ke masjid, wudu. Ini sudah nikmat yang sungguh luar biasa ini. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis tentang istighfar yang ini tadi Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3577, Abu Daud 1517. Baik, selanjutnya Nabi juga mencontohkan zikir habis salat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Di sini langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun di matan yang lain ada Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya boleh dipakai. Hadis ini hadis sahih, nomor hadis 6473, Sahih Muslim 593. Ini saya baca ini buku tulisan saya sendiri loh Pak. Sifat salat Nabi menurut 4 madhab. Kalau mau dikaji rutin bisa saya ulang dari awal. Dari mulai cara takbir yang beda-beda, ada yang begini, ada yang begini, sahih semua. Jadi semua ada dalilnya. Tinggal umat Islam itu jangan saling menyalahkan saja. Jadi begitu. Baik, saya selesaikan dulu tentang bab zikir ya. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6473 dan Sahih Muslim 593, sahih muttafaqun alaih. Nah, Nabi membacanya talata marratin, Nabi membacanya talata marat, 3 kali habis salat. Baik, kemudian yang berikutnya Nabi juga menganjurkan membaca Allahumma ajirni minan nar. Karena ini agak langka di Bandar Lampung udah biasa Allahumma ajirni minan nar. Tapi ada daerah tertentu Pak yang nggak biasa pakai Allahumma ajirni minan nar. Ya tergantung kebiasaan. Nah, kebiasaan kita pakai ini apa dasarnya? Nah, begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idzan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar." Apabila engkau selesai dari salat maghrib, kata Nabi, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar. Artinya, ya Allah, selamatkan saya dari adab api neraka. Berapa banyak ngucapinnya? Kalau di sini sab'a marrat, 7 kali. Bagusnya 7 kali Pak. Jadi sholat maghrib terutama 7 kali mengucapkannya. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya kalau engkau mengucapkan kalimat itu, kata Nabi, di dalam sholat maghrib, thumma mitta fi lailatika, lalu engkau mati pada malam itu, maka kutibalaka jiwarum minha, ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Keren banget ini Pak. Makanya bapak-bapak baca Allahumma ajirni minan nar, entah di maghrib entah di isya. Tapi kalau maghrib usahakan 7 kali. Mati nih malam ini, mati, maka bapak-bapak ditetapkan bapak ibu bebas dari api neraka. Langsung amalkan ya Pak, karena ini sudah bersanad ngajinya. Kita ketemu langsung ini. Ini talaki langsung ya. Bukan ngaji di YouTube. Di YouTube aja masih boleh diijazahkan. Ini langsung nih, langsung diamalkan. Seandainya imamnya sedang tidak mengamalkan, nggak apa-apa, nggak salah juga. Tapi kita bisa berzikir setelah itu 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Imamnya juga boleh mengucapkan Allahumma ajirna minan nar. Jadi menyertakan yang lain. Tidak apa-apa, bagus itu. Selanjutnya kata Nabi, wa idza shallaita subha. Lalu kalau engkau salat subuh, kata Nabi, faqul kadzalik. Kerjakan juga kayak gitu. Jadi maghrib 7 kali, subuh juga 7 kali.
Kemudian fa innaka immitta fi yaumika kutibalaka jiwarum minha. Dan seandainya engkau baca 7 kali di waktu subuh, lalu engkau mati di hari itu, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Ini keren kan? Bebas dari api neraka. Kalau begini model kita nggak masuk neraka lah Pak. Amin. Saya nggak mau ngajarin kita kepedean tapi ya. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, masa hadis ini bualan? Masa hadis ini iklan yang membohongi? Hadis ini beneran dong. Nabi tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu. Baca maghrib 7 kali, baca subuh 7 kali. Kalau dia baca maghrib 7 kali, malamnya mati, bebas dari neraka. Kalau dia baca maghrib subuh 7 kali, siangnya mati, bebas dari api neraka. Disinilah letaknya. Islam itu nggak repot. Bener kata Gus Dur itu, gitu aja kok repot. Jangan dibikin repot beragama. Agama itu intinya memudahkan. Siru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan bikin mereka lari. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 5079. Lalu kemudian yang berikutnya, Nabi juga biasa mengamalkan Allahumma antas salam. Kalau dalam versi Nas yang saya kutip ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Walaupun di matan yang lain digabung-gabung ya Pak. Jadilah matan yang biasa kita hafal itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bisa juga kita amalkan itu. Hadis yang saya bacakan tentang Allahumma antas salam ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 592, At-Tirmidzi 298, An-Nasa'i 1338 dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi juga membaca habis sholatnya begini. Man sabbahallah. Ini bahkan Nabi langsung bersabda. Barang siapa yang bertasbih, sabbahallah. Barang siapa yang bertasbih fi duburi kulli salatin talatan wa talatin. Barang siapa yang bertasbih subhanallah setiap di belakang salat fardu 5 waktu 33 kali. Wa hamidallah, lalu mengucapkan alhamdulillah talatan wa talatin 33 kali. Wa kabbarallah, lalu dia bertakbir Allahu akbar talatan wa talatin 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, maka jumlahnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu disempurnakan dengan bacaan yang ke-100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, barang siapa yang membaca ini nih tiap kali habis salat fardu 5 waktu, ghufirat khotoyahu wa in kanat mitla zabadil bahr, maka diampuni semua dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Alangkah banyak dosa orang Pak. Sebanyak itu dosanya, seluas samudra, menjunjung tinggi sampai ke langit. Nih dengan begini, dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu disempurnakan dengan bacaan pengunci ke-100, diampuni segala dosa-dosanya. Ada yang ngeyel, ngapain zikir dihitung-hitung? Belaga dia. Zikir kok dihitung-hitung, sama Tuhan kok perhitungan? Itu belaga. Karena sebetulnya kalau dia itu tidak takabur, nggak boleh ngomong begitu. Karena yang buat hitungan Nabi soalnya Pak. Nabi yang bikin hitungan itu. Jangan begitu ngomongnya. Pasti mengapa Nabi bikin hitungan? Pasti ada rahasia di balik hitungan itu. Ada rahasianya. Di balik angka 33 itu ada rahasianya. Ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak kalau saya bikin 100-100 aja? Sebaiknya jangan dulu Pak. Dibikin 33 aja. 33. Udah genap 100, ulang lagi 33, 33, 33. Genapin 100, ulang lagi. Lebih baik begitu. Ngambil angka nabinya itu. Pasti ada maksud di balik itu semua.
Kan Nabi lebih tahu daripada kita kan di balik angka-angka itu. Baik, kemudian yang berikutnya, hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 597, Sunan Abi Daud 1514, Musnad Imam Ahmad 816, 8616, Muwatta Imam Malik 488. Termasuk juga diperbolehkan kita berzikir dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pakai ayatul kursi boleh. Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Qulillahumma malikal mulki, boleh Pak. Kita zikir-zikir yang lain. Lillahi ma fis samawati, takhtim surah Al-Baqarah ya, boleh. Alif lam mim dibaca, zikir-zikir yang lain, wirid-wirid yang lain.